Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Aku ada di sampingmu. Malam itu, seperti biasa, studio terasa dingin, meski AC tak terlalu kencang. Entah kenapa, hawa dinginnya terasa berbeda, lebih menusuk, seperti datang dari sesuatu yang tak terlihat. Lampu studio yang temaram menambah suasana mencekam, dan suara jam dinding terdengar lebih lambat dari biasanya. Seolah waktu ikut merayap pelan bersama rasa gelisah yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jam di dinding hampir menunjukkan pukul 2 pagi, waktu di mana banyak orang bilang, dunia ini menjadi lebih sunyi, lebih rentan, dan lebih terbuka untuk hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dalam kesunyian malam itu, cerita demi cerita masuk ke inbox kami. Tapi ada satu pesan yang langsung menarik perhatian. Sebuah kisah dari seseorang yang bekerja di kantor percetakan kecil di Cibubur, dan pembukaannya saja sudah cukup untuk membuat tengkuk kami meremang. Aku masuk ke rumah itu dan tak bisa keluar lagi. Namanya Genta, 32 tahun. Seorang desainer grafis yang sudah cukup lama bekerja di sebuah kantor percetakan kecil. Karena kebiasaan lembur dan tenggat waktu yang ketat, Genta pun lebih sering mengambil shift malam. Baginya, malam justru memberi ketenangan. Tak ada gangguan, tak banyak suara. Hanya ia dan layar komputer yang menyala di tengah ruangan gelap. Ritme itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia menjalaninya tanpa keluhan. Genta bukan tipe penakut. Ia terbiasa pulang dini hari, sering tidur di kantor, bahkan kadang sengaja begadang sendirian hanya untuk menyelesaikan desain terakhir. Tapi di belakang kantor tempatnya bekerja, ada sebuah rumah kecil berdinding kusam yang selalu menarik perhatiannya. Rumah itu terlihat seperti tak terurus. Catnya mengelupas dan halamannya dipenuhi rumput liar. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Rumah itu tak berpenghuni, katanya. Namun, ada satu hal aneh yang selalu terjadi. Pintu rumah itu selalu terbuka, tepat jam 2 pagi. Awalnya aku pikir itu cuma kebetulan, kata Genta dengan nada ragu, seperti masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin pintu itu rusak, atau mungkin ada hembusan angin yang tak terasa. Namun, semakin sering ia melihatnya, semakin sulit baginya untuk mengabaikan rasa aneh yang muncul. Setiap malam, saat ia mengambil jeda untuk merokok di balkon belakang kantor, pandangannya selalu tertuju ke rumah itu, dan pemandangannya selalu sama. Rumah itu gelap, diam, dan tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi pintunya selalu perlahan terbuka sendiri. Bukan seperti dorongan angin atau karena gagang pintu rusak. Tidak ada suara derit, tidak terbanting, hanya terbuka dengan lembut, seolah ada sesuatu yang sedang menyambut atau mengundang. Yang lebih aneh, setiap pagi saat Genta kembali ke balkon setelah matahari mulai naik, pintu itu tertutup rapat. Tak pernah ada suara, tak ada bayangan, tak ada penjelasan.
Hanya pintu yang terbuka dan seolah sedang menunggu seseorang. Malam itu, tepat tanggal 14, Genta memutuskan untuk melihat lebih dekat. Sudah terlalu lama ia menahan rasa penasaran dan malam itu terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya, seolah menunggu sesuatu terjadi. Aku pikir, ya mungkin ada orang tinggal diam-diam di situ, gelandangan mungkin, katanya. Logikanya mencoba mendahului rasa takut. Jadi, ia mengambil senter kecil dari laci mejanya dan perlahan turun ke belakang kantor. Gelap malam memeluk tubuhnya saat ia melangkah menuju pagar kawat yang memisahkan kantor dengan rumah itu. Pagar tua itu sudah karatan dan saat disentuh, bunyinya seperti erangan pelan dari besi yang sudah lelah berdiri. Pukul 2 Februari, dini hari. Ketika Genta menginjakkan kaki di halaman belakang rumah itu, udara seketika berubah. Angin malam terasa lebih berat, seolah membawa beban dari masa lalu. Ia mencium bau tanah basah yang tak biasa, menyatu dengan aroma kayu lapuk dan sesuatu yang samar, seperti bau amis tipis yang menusuk hidung namun sulit dijelaskan asalnya. Pintu rumah itu menganga seperti biasa, tak ada suara sama sekali, tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku sempat ngetuk, katanya perlahan. Tapi tidak ada jawaban, hanya hening dan pintu yang tetap terbuka, seolah sudah tahu aku akan datang. Dia masuk. Langkah pertamanya masih terasa normal, meski napasnya mulai berat. Lantai rumah itu berderit pelan di bawah sepatunya, dan debu menari di udara setiap kali ia bergerak. Ruang tamunya kosong, dindingnya kusam seperti tak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Hanya ada satu kursi reyot di pojok ruangan, terlihat nyaris rubuh, dan sebuah lukisan tua yang warnanya telah memudar, nyaris tak terbaca bentuknya. Lukisan itu entah menggambarkan apa, tapi rasanya seperti sedang mengawasi. Namun, ada yang tidak biasa. Saat aku menoleh, pintu yang tadi terbuka menutup sendiri, pelan tapi berat, ucapnya. Bunyi decitanya panjang dan menyayat, seperti sesuatu yang sengaja ingin didengar. Genta buru-buru mencoba membukanya kembali, tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia tersentak. Gagangnya terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menggigit seperti logam beku. Ia merogoh sakunya dan mengarahkan senter ke sekeliling ruangan. Tapi saat tombol dinyalakan, cahaya itu mati. Padahal aku baru ganti baterai malam itu, katanya dengan suara yang nyaris berbisik, antara bingung dan takut. Genta melangkah lebih dalam ke rumah itu. Ruangan demi ruangan ia buka dengan hati-hati. Setiap pintu yang dibuka mengeluarkan bunyi engsel tua yang menyiksa telinga. Tidak ada siapa-siapa, hanya perabotan usang, debu yang tebal, dan udara pengap yang seolah menyimpan rahasia. Tapi ada satu hal yang mulai mengusik pikirannya. Setiap kali ia melewati satu pintu, ia mendengar suara di belakangnya. Bukan suara benda jatuh, bukan derak biasa, tapi langkah. Kadang sangat samar, seperti berbisik di lantai. Kadang terdengar begitu dekat, seolah ada yang sengaja menirunya, selangkah di belakang. Lalu, ia tiba di lorong sempit yang panjang dan gelap. Langit-langitnya rendah dan dindingnya terasa lembab saat disentuh. Di ujung lorong, tergantung sebuah cermin kecil berbingkai kayu tua yang tampak seperti akan runtuh kapan saja. Saat ia mendekat, Genta melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Tapi ada sesuatu yang salah. Gerakan di dalam cermin tidak sinkron. Aku angkat tangan kananku, bisiknya pelan. Tapi pantulanku angkat tangan kiri lebih dulu. Ia berdiri terpaku, tubuhnya mulai dingin. Itu bukan aku, ucapnya. Dan saat itu ia tahu, ia sedang diamati oleh sesuatu yang menirunya, tapi bukan dirinya. Panik mulai merayap di dalam diri Genta. Napasnya mulai tidak teratur, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Tapi entah mengapa, rasa ingin tahunya belum sepenuhnya padam.
Justru seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus maju, seperti magnet tak terlihat yang menarik langkahnya. Ia menyusuri koridor gelap itu dan berhenti di depan satu pintu terakhir. Tangan kirinya bergetar saat memutar gagang pintu, dan saat terbuka, ia langsung disambut oleh ruangan kecil tanpa cahaya alami karena jendelanya tertutup rapat oleh papan kayu. Namun, bukan itu yang membuatnya terdiam. Ruangan itu penuh dengan kursi. Puluhan kursi kayu tua yang disusun rapi, semuanya menghadap ke satu arah, ke sebuah dinding kosong, polos, tak ada apa-apa di sana. Tapi kesunyian itu pecah oleh satu detail yang membuat bulu kuduk Genta berdiri. Dan di atas salah satu kursi itu, ada fotoku, katanya dengan suara gemetar. Foto itu bukan dari HP, bukan pula dari media sosial. Itu adalah foto yang jelas-jelas diambil diam-diam saat ia sedang bekerja di kantor, dari sudut yang tak ia kenali. Saat ia mengulurkan tangan untuk meraihnya, suara bisikan terdengar dari arah dinding yang tadi tampak kosong. Suaranya pelan, tapi tegas. "Duduklah, sekarang giliranmu." Ia berlari keluar dari ruangan itu, tak peduli lagi dengan suara-suara atau apapun yang mengikutinya. Keringat dingin membasahi punggungnya, dan napasnya memburu seperti orang tenggelam yang baru naik ke permukaan. Tapi saat ia kembali ke lorong tempat ia datang, sesuatu terasa aneh. Lorong yang tadi pendek dan sempit, kini berubah menjadi panjang tak berujung. Langkahnya terasa sia-sia, seolah ia berlari di tempat. Setiap pintu yang ia lewati tak lagi mengarah ke ruangan yang ia kenal. Tak ada lagi ruang tamu, tak ada lagi kursi reyot atau lukisan tua. Semuanya telah berubah. Dinding-dindingnya sekarang kusam dan dingin, seolah rumah itu hidup dan menutup diri darinya. Di salah satu sisi tergantung sebuah jam dinding tua dan jarumnya bergerak mundur. Jamnya menunjukkan pukul 1.59, lalu 1.58, 0,57. Ucap Genta dengan suara gemetar. Detik yang berbalik arah itu seperti menghitung sesuatu yang tak ia mengerti. Saat itulah ia sadar dengan ngeri yang perlahan meresap ke tulangnya. Waktu di dalam rumah itu tidak berjalan seperti di luar. Dan ia sudah masuk ke dalam sesuatu yang lebih dari sekadar rumah kosong. Ia berada di dalam ruang yang tak tunduk pada logika, tak tunduk pada dunia yang ia kenal. Genta akhirnya menemukan satu jendela yang terbuka. Entah bagaimana bisa begitu. Ia tak berpikir panjang. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia lompat keluar, menghantam tanah dengan keras dan lutut yang hampir roboh. Tanpa menoleh ke belakang, ia berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Nafasnya tersengal, dunia terasa berputar. Tapi ia terus berlari, melewati pagar karatan, melintasi halaman belakang kantor. Ia pikir semuanya telah berakhir. Ia pikir ia sudah selamat. Tapi sesampainya di kantor, semuanya terasa salah. Ruangan yang seharusnya ia kenal luar dalam kini tampak asing. Komputer yang biasa ia gunakan tak ada, mejanya pun lenyap. Teman-teman yang biasa menyapanya, menatapnya kosong, bingung, bahkan takut. "Siapa kamu?" tanya mereka. Namanya tak tercatat di daftar pegawai. Tidak ada satupun jejak yang menunjukkan ia pernah bekerja di sana. Dengan tubuh gemetar, ia pulang ke rumah. Atau mencoba, setidaknya. Tapi rumah yang ia kenal telah ditempati keluarga lain, dan mereka tak mengenalnya sama sekali. Dengan suara yang nyaris pecah, ia berkata, "Mas, aku rasa aku masih ada di rumah itu. Tubuhku mungkin di luar, tapi jiwaku masih terjebak di dalam. Aku bukan Genta yang kalian kenal." Cerita Genta kami terima seminggu lalu, dikirim melalui email dengan pengirim yang tak dikenal. Yang aneh, saat kami mencoba membalasnya, email itu langsung gagal terkirim. Alamatnya tak bisa dilacak, seperti hanya muncul sesaat untuk mengirimkan kisah itu lalu lenyap begitu saja. Tidak ada metadata, tidak ada IP pengirim yang bisa kami lacak.
Seolah-olah email itu dikirim bukan dari dunia ini. Tapi bukan itu yang membuat kami benar-benar merinding. Lampiran terakhir dari email itu adalah sebuah foto. Gambarnya buram, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Itu adalah lorong gelap, sama seperti yang diceritakan Genta. Dan di ujung lorong itu berdiri sesosok bayangan mengenakan seragam kantor yang kami kenali, tapi wajahnya hanyalah gelap, tak berbentuk, seperti kabut pekat yang menolak menunjukkan identitasnya. Di bawah foto itu ada satu kalimat pendek yang membuat ruangan studio mendadak sunyi saat kami membacanya. Kalau jam 2 pagi kamu melihat pintu terbuka, jangan pernah masuk. Aku sudah masuk sekali, dan sampai sekarang aku belum bisa keluar lagi. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.